Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adit Saifullah dengan NIM 2321508019, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Fikih Munakahat dengan judul jenis-jenis mahar dan kondisi yang mewajibkan setiap jenis mahar. Dan dosen pengampu saya yaitu Al Ustadz Ahmad Sofyan SHI MH. Ya, jadi di sini terdapat pendapat dari fuqaha. Jadi menurut fuqaha ini ada dua macam mahar, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar musamma adalah mahar yang ditentukan secara jelas dalam akad nikah. Jadi maharnya ini sudah jelas, dia ditentukan dalam akad nikah tersebut. Contohnya seperti suami istri ini sepakat bahwasanya di dalam akad ini maharnya adalah uang tunai sebesar 10 juta atau seperangkat perhiasan emas. Jadi maharnya itu sudah jelas. Ya, jadi di sini ada pendapat dari fuqaha. Jadi menurut fuqaha itu ada dua jenis mahar, dua jenis macam mahar. Yang pertama adalah mahar musamma dan yang kedua mahar mitsil. Mahar musamma tersebut merupakan mahar yang sudah ditentukan secara jelas. Jadi maharnya ini sudah disepakati di dalam akad nikah tersebut. Jadi maharnya itu udah jelas, misalnya seperti suami istri yang sudah sepakat bahwasanya mahar ini berupa uang tunai sebesar 10 juta atau seperangkat emas. Jadi maharnya ini udah jelas. Yang selanjutnya yaitu mahar mitsil. Mahar mitsil merupakan mahar yang nilainya sebanding dengan mahar perempuan sejenis dari pihak bapaknya. Jadi cara menentukan maharnya itu mahar mitsil. Dari cara menentukan mahar mitsil itu membutuhkan penyelidikan terlebih dahulu atau persaksian dari dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Jadi dua orang laki-laki sama dua orang perempuan ini harus adil agar memastikan bahwa nilai-nilai mahar tersebut sebanding dengan mahar perempuan sejenis dari pihak bapaknya. Yang selanjutnya mahar mitsil. Jadi mahar mitsil adalah mahar yang nilainya sebanding dengan mahar perempuan sejenis dari pihak bapaknya. Terus cara menentukannya itu cara menentukan mahar mitsil itu membutuhkan penyelidikan terlebih dahulu dan persaksian dari dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dua orang laki-laki dan dua orang perempuan ini harus adil agar memastikan bahwa nilai mahar ini sebanding dengan mahar perempuan sejenis dari pihak bapaknya. Dan ada beberapa kondisi yang mewajibkan mahar mitsil. Di antaranya adalah yang pertama adalah nikah tafwid, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa menyebutkan mahar. Jadi di dalam nikah tafwid ini ada dua jenis nikah tafwid, yaitu tafwid al-bud yang artinya bapak
mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah perwalian mujbir tanpa mahar. Terus yang kedua, tafwid al-mahi, perempuan mengizinkannya, perempuan mengizinkan walinya untuk mengawinkan dengan tanpa mahar. Jadi ada beberapa kondisi yang mewajibkan mahar mitsil ini. Di antaranya adalah yang pertama adalah nikah tafwid. Nikah tafwid merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa menyebutkan mahar. Jadi di dalam nikah tafwid ini ada dua jenis juga. Yang pertama, tafwid al-bud, bapak mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah perwalian mujbir tanpa mahar. Terus yang kedua adalah tafwid al-mahi, perempuan yang mengizinkan walinya untuk mengawinkannya dengan tanpa mahar. Terus yang kedua, kesepakatan untuk meniadakan mahar. Jadi kedua belah pihak ini sepakat, dari pihak laki-laki dan pihak perempuan sepakat bahwa tidak diberikan atau memberikan mahar. Terus yang ketiga, penentuan mahar yang tidak benar. Mahar yang ditentukan bukan merupakan harta yang sah seperti bangkai, biji gandum, tetesan air, atau barang yang tidak dapat dihargakan. Jadi itu beberapa barang yang tidak bisa dijadikan mahar. Terus yang selanjutnya yaitu pernikahan yang rusak. Jadi yang pernikahan rusak ini pernikahan yang tidak sah karena alasan selain penentu mahar, seperti akad tanpa saksi, akad tahlil, atau akad sementara. Jadi itu macam-macam pernikahan yang rusak. Selanjutnya mahar musamma di dalam pernikahan yang rusak. Jadi jika pernikahan rusak karena alasan selain penentuan mahar, seperti akad tanpa saksi, akad tahlil, akad sementara, maka mahar tersebut, mahar musamma, tetap diwajibkan jika terjadi persetubuhan. Para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda mengenai mahar yang wajib dalam pernikahan yang rusak. Yang pertama dari mazhab Hanafi, mahar mitsil yang tidak melebihi mahar musamma. Terus dari mazhab Maliki, mahar musamma. Terus yang dari mazhab Imam Syafi'i, mahar mitsil. Terus yang mazhab Hambali, mahar musamma. Terus ada kondisi tertentu yang mewajibkan bahwasanya mahar musamma ini diwajibkan. Mahar musamma diwajibkan jika penentunya benar dan akadnya sah, menyegerakan mahar dan menangguhkan mahar. Dari beberapa fuqaha memiliki pendapat mengenai penentuan mahar. Dari mazhab Hanafi diperbolehkan dengan syarat penangguhan tidak mencakup ketidaktahuan yang besar. Terus dari mazhab Syafi'i dan Hambali diperbolehkan dengan syarat, ada syaratnya, dengan jangka waktu penangguhan yang diketahui. Terus dari mazhab Maliki diperbolehkan dengan syarat jangka waktu penangguhan dekat dan mahar yang telah ditentukan tersedia. Kesulitan suami dalam memberikan mahar. Jika suami tidak mampu membayar mahar yang bersifatnya cepat, jadi para fuqaha ini memiliki beberapa pendapat juga. Pendapat tersebut berbeda mengenai hak istri.
dalam menanggapi hal tersebut. Yang pertama dari mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Si istri ini tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan. Jadi di dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali ini, pendapat dari beliau, jadi si istri ini tidak boleh membatalkan pernikahan, tidak mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan. Dan untuk di mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, istri ini memiliki hak untuk membatalkan pernikahan. Jadi jika si suami ini tidak mempunyai mahar, di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i ini, istri ini berhak untuk membatalkan pernikahan. Terus selanjutnya jaminan wali terhadap mahar. Di sini mazhab Hanafi menilai bahwa wali istri atau wakil istri dapat menjamin mahar untuknya. Terus menerima mahar dan konsekuensinya. Yang pertama yaitu hak istri untuk menghalangi suaminya sebelum persetubuhan. Jadi si istri ini memiliki hak untuk menghalangi suaminya sebelum persetubuhan sampai dia menerima mahar yang bersifat cepat. Si istri ini bisa menolak berhubungan badan dengan suaminya jikalau maharnya itu belum dikasih kepada si istri tersebut. Si istri ini mempunyai hak untuk menolak berhubungan. Terus yang selanjutnya pendapat dari para fuqaha mengenai hak istri untuk menghalangi suaminya setelah persetubuhan. Dari mazhab Hanafi, istri memiliki hak untuk menghalangi suaminya. Terus dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, si istri ini tidak memiliki hak untuk menghalangi suaminya. Yang sudah dijelaskan di atas, jadi si istri ini tidak memiliki hak untuk menghalangi suaminya untuk berhubungan badan. Ini pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Terus yang selanjutnya menambahkan atau mengurangi mahar. Di sini dalam penambahan mahar, si suami ini dapat menambahkan mahar setelah akad nikah dengan persetujuan kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya mau menambahkan mahar, si suami ini menambahkan maharnya setelah akad nikah dan harus dengan persetujuan dua belah pihak. Terus kalau misalnya pengurangan mahar ini dilakukan setelah akad nikah. Setelah akad nikah itu tidak diperbolehkan. Jadi nggak boleh kalau sudah disebutkan maharnya, tidak boleh. Misalnya disebutkannya maharnya 5 juta. Jadi jika ingin dikurangi maharnya itu tidak boleh. Hak orang yang berhak mendapatkan mahar. Yang pertama, hak Allah. Kewajiban mahar merupakan dampak bagi akad perkawinan. Jadi akad ini berdampak betul, mempengaruhi bagi akad pernikahan. Yang kedua, hak istri. Mahar adalah hak murni istri yang dapat digunakan sesuai kehendaknya. Jadi mahar ini setelah diterima maharnya, istri ini berhak menggunakan mahar tersebut semaunya dia, sesuai kehendaknya dia, mau diapain mahar tersebut.
Terus yang ketiga, hak wali. Wali berhak menerima mahar atas nama istri jika istri belum dewasa. Jadi si wali ini dia berhak menerima maharnya tapi atas nama istri, dan istri tersebut ia belum dewasa, masih di bawah umur pernikahan, di bawah umur, kemungkinan bisa dibilang begitu. Si wali ini dia menerima maharnya jikalau istrinya ini bisa dibilang belum dewasa. Terus yang selanjutnya, menangguhkan mahar, menguatkan mahar. Penangguhan mahar diperbolehkan dalam syarat jangka waktu yang diketahui dan tidak terlalu jauh. Dan jika suami tidak mampu membayar mahar, si istri ini tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan. Tapi ada beberapa pendapat yang si istri ini memperbolehkan atau mengeluarkan pendapat bahwasanya istri ini berhak untuk membatalkan pernikahan. Tadi sudah dijelaskan. Dan si istri ini tetapi ia ini berhak untuk mencegah suami menggaulinya. Tadi sudah dijelaskan di atas. Si istri ini jikalau mahar belum sampai ke tangannya dia ini berhak untuk menolak ajakan suaminya untuk menggauli dia. Terus yang selanjutnya, penerimaan mahar. Penerimaan mahar merupakan hak istri. Si istri ini berhak untuk menghalangi suaminya sampai mahar diterima sepenuhnya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya si istri ini berhak untuk menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan hingga maharnya sudah sampai ke tangan si istri, dan mahar harus diserahkan kepada istri atau walinya jika istri belum dewasa. Jadi maharnya ini bisa diserahkan ke istri atau ke walinya si istri jika si istri ini masih belum dewasa. Terus yang selanjutnya, menambahkan atau mengurangi mahar. Jadi penambahan mahar ini setelah akad nikah itu diperbolehkan, tapi ada beberapa syarat yang memperbolehkan penambahan mahar. Terus mengurangi mahar setelah akad nikah itu tidak diperbolehkan. Jadi mengurangi mahar itu tidak boleh, jelas tidak boleh. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kesimpulannya adalah jenis mahar dan kewajibannya diatur secara detail dalam hukum Islam dengan berbagai pendapat dan mazhab-mazhab yang berbeda. Mahar musamma dan mahar mitsil memiliki ketentuan dan kondisi yang berbeda dalam hal kewajiban dan penentuannya. Perkawinan yang rusak dapat mempengaruhi kewajiban mahar dengan pendapat yang berbeda di antara beberapa mazhab. Penangguhan mahar diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Kesulitan suami dalam memberikan mahar dapat menjadi dasar bagi istri untuk meminta pembatalan perkawinan atau pencegahan suami untuk menggauli si istrinya itu. Penerimaan mahar menjadi hak murni istri dengan peran wali dalam menerima mahar bagi istri yang belum
beranjak dewasa atau belum dewasa. Penambahan atau pengurangan mahar setelah akad memiliki ketentuan yang berbeda di antara beberapa mazhab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.